Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami ingin mempresentasikan hasil analisis sistem informasi pada supermarket Giant, yaitu yang disusun oleh saya sendiri Muhammad Raka Fasya, dan Maulida Rahmah dan Trisuci Fitrianti. Nah, di slide pertama yaitu slide pendahuluan, di sini mencangkup 3 poin. Yang pertama adalah latar belakang, tujuan implementasi, dan ruang lingkup proyek-proyek implementasi SIM di Giant. Yang pertama yaitu latar belakang. Supermarket Giant menghadapi tantangan besar berupa penurunan pangsa pasar, penutupan gerai, dan risiko kebangkrutan. Kondisi ini mendorong Giant untuk mencari solusi inovatif guna bertahan dan bersaing di pasar. Salah satu solusi strategis adalah implementasi sistem informasi manajemen yang dapat meningkatkan efisiensi operasional, memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik, dan memperkuat pengambilan keputusan berbasis data. Di poin kedua yaitu ada tujuan implementasi. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi operasional. Dengan SIM, Giant dapat mengotomatiskan proses, mengurangi kesalahan manual, dan mengoptimalkan waktu operasional. Yang kedua ada mengoptimalkan pengelolaan inventaris, yaitu SIM memungkinkan pengelolaan stok secara real time sehingga stok barang dapat selalu terjaga sesuai kebutuhan pasar. Yang ketiga yaitu mendukung keputusan berbasis data. Data penjualan, inventaris, dan perilaku pelanggan dikumpulkan dan dianalisis untuk mendukung keputusan strategis. Dan yang terakhir yaitu memperbaiki layanan pelanggan dan daya saing. Dengan efisiensi yang meningkat, layanan pelanggan menjadi lebih responsif dan berkualitas. Di poin selanjutnya yaitu ruang lingkup proyek-proyek implementasi SIM di Giant. Yang pertama adalah analisis kebutuhan bisnis, mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang dihadapi Giant sebelum implementasi. Yang kedua yaitu penerapan sistem informasi, mengembangkan dan memasang sistem baru. Dan yang ketiga adalah pelatihan karyawan, memberikan pelatihan agar karyawan dapat menggunakan SIM secara efektif. Dan yang terakhir yaitu pemeliharaan dan pengembangan berkelanjutan, memastikan sistem terus diperbarui dan diperbaiki sesuai kebutuhan. Nah, pada slide ini kita akan membahas teori manajemen dan konsep yang relevan untuk implementasi sistem informasi manajemen di Giant. Dengan menggunakan analisis SWOT, kita dapat mengidentifikasi kekuatan seperti brand yang sudah dikenal luas, serta kelemahan berupa keterbatasan teknologi lama. Peluang besar juga muncul dari perkembangan belanja online. Meskipun ancaman dari retail modern dan online tetap signifikan, sistem informasi manajemen membantu fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan untuk memprediksi permintaan pasar dan pengendalian melalui laporan performa yang terintegrasi. Selanjutnya, selanjutnya yaitu kami menganalisis kebutuhan bisnis Giant. Dalam kondisi saat ini, Giant memerlukan data real time untuk melacak stok dan penjualan, serta analisis perilaku konsumen untuk memahami preferensi mereka. Tujuan kami adalah meningkatkan efisiensi operasional melalui otomatisasi dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data agar bisnis lebih kompetitif. Selanjutnya, di sini implementasi SIM membutuhkan perencanaan yang matang. Dalam analisis kelayakan, kami menilai aspek teknis, ekonomi, dan operasional untuk memastikan sistem dan memenuhi kebutuhan bisnis Giant. Sistem yang dipilih harus dapat diintegrasikan, scalable, aman, dan mudah digunakan. Selain itu, kami juga merancang struktur tim proyek dengan jadwal implementasi yang jelas, mulai dari analisis kebutuhan hingga evaluasi akhir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Maulida Rahmah.
Baik, selanjutnya ada implementasi sistem informasi manajemen, di mana ada 4 implementasi sistem informasi manajemen, pengembangan sistem, integrasi dalam proses bisnis, migrasi data, validasi, dan pelatihan pengguna. Pengembangan sistem di Supermarket Jaya dilakukan secara terstruktur, dimulai dari analisis kebutuhan melalui pengumpulan data, pemangku kepentingan diikuti desain sistem yang mencakup arsitektur teknis dan antarmuka pengguna. Setelah disetujui aplikasi dibangun dan diuji secara menyeluruh, termasuk uji coba pengguna. Implementasi dimulai dengan peluncuran bertahap dan pelatihan karyawan. Sistem dipelihara dan diperbarui untuk mendukung operasi secara berkelanjutan, di mana untuk mendukung operasi Giant melalui pemeliharaan berkelanjutan dan pembaruan sesuai kebutuhan. Integrasi sistem dengan proses bisnis di Supermarket Giant meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pelanggan, di mana dukungan terhadap tugas seperti manajemen inventaris, transaksi, dan analisis penjualan memastikan aliran data yang lancar antar departemen. Lalu migrasi data dan validasi. Migrasi data di Supermarket Giant melibatkan pemindahan data dari sistem lama ke sistem baru. Prosesnya mencakup pemetaan data penting seperti pelanggan inventaris dan transaksi pembersihan data untuk memastikan akurasi serta validasi untuk memeriksa keseluruhan data yang telah dipindahkan. Lalu pelatihan pengguna, di mana Supermarket Giant memastikan karyawannya mahir menggunakan sistem informasi baru. Sesinya meliputi teori, praktik simulasi, dan panduan yang dapat diakses kapan saja. Pelatihan ini meningkatkan kepercayaan, efisiensi, dan kualitas layanan, mendukung adopsi sistem baru secara cepat dan produktif. Lalu ada manajemen perubahan dan adaptasi organisasi. Ada 3, manajemen perubahan, ada resistensi terhadap perubahan, strategi manajemen perubahan, penyesuaian proses bisnis, di mana karyawan mungkin menghadapi ketidakpastian dan kesulitan dalam beradaptasi dengan sistem baru. Dan di mana harus memiliki komunikasi intensif yang menjelaskan manfaat sistem baru kepada karyawan, mengajak mereka berpartisipasi dalam proses implementasi, dan memberikan bantuan teknis secara berkelanjutan. Lalu proses ini dimulai dengan meninjau prosedur yang ada dan menemukan area yang perlu diubah untuk lebih selaras dengan kemampuan dan fitur sistem baru. Misalnya prosedur pengelolaan inventaris mungkin perlu diperbarui untuk memanfaatkan kemampuan pelacakan real-time sistem yang memungkinkan manajer untuk mengoptimalkan stok dan mengurangi jumlah inventaris yang tidak cukup. Evaluasi hasil dan kinerja sistem, di mana evaluasi pencapaian dan tujuan manajerial. Ada 3, efektivitas keputusan, proses operasi, dan mengurangi biaya operasi. Dengan data real-time yang dihasilkan oleh SIM, manajer dapat mengidentifikasi tren penjualan dan pola belanja pelanggan. Dan aliran data yang lebih cepat dan tepat dijamin oleh integrasi antar departemen yang mencakup penjualan, inventaris, dan pemasaran. Dengan pengelolaan stok yang lebih baik, Giant dapat menghindari overstock atau out of stock yang menurunkan biaya penyimpanan dan mengakibatkan kehilangan potensi pendapatan. Lalu Key Performance Indicator, di mana peningkatan output karena sistem pembayaran dan manajemen inventaris yang lebih efektif, jumlah transaksi per jam meningkat setelah penggunaan SIM. Lalu waktu tanggapan mengatasi permintaan pelanggan lebih cepat dengan sistem yang terintegrasi. Sebagai contoh, data inventaris real time memungkinkan penyebaran stok dari cabang lain dengan cepat dalam kasus produk habis suatu tempat. Lalu terakhir, kepuasan konsumen. Pengalaman belanja konsumen diperbaiki dengan ketersediaan produk yang terjamin dan pelayanan kasir yang lebih cepat. Setelah penerapan sistem, survei pelanggan menunjukkan peningkatan skor kepuasan sebesar 15%. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Trisuci Fitrianti. Baik. Tantangan dan kendala yang dihadapi dalam kendala teknis, implementasi sistem informasi manajemen sering menghadapi berbagai kendala teknis. Salah satunya adalah integrasi sistem baru dengan sistem lama yang sudah digunakan. Misalnya data dari sistem lama mungkin tidak compatible dengan format sistem baru, sehingga memerlukan konversi atau migrasi data yang kompleks. Selain itu,
Masalah teknis seperti bug dalam perangkat lunak atau kesalahan konfigurasi dapat menghambat kinerja sistem. Downtime atau waktu ketika sistem tidak berfungsi juga menjadi tantangan besar, terutama jika terjadi pada jam operasional, karena dapat mengganggu kegiatan bisnis sehari-hari. Selanjutnya adalah kendala manajerial. Dari sisi manajerial, tantangan utama adalah koordinasi tim yang terdiri dari berbagai pihak, seperti pengembang sistem, manajer, dan pengguna akhir. Kurangnya komunikasi yang jelas atau pemahaman yang berbeda tentang tujuan proyek dapat menyebabkan keterlambatan dalam implementasi. Manajemen risiko juga menjadi kendala, terutama jika ada ketidakpastian terhadap hasil implementasi. Selain itu, pengelolaan anggaran yang ketat dapat menjadi tantangan jika biaya implementasi ternyata lebih besar dari yang direncanakan. Lalu ada manajemen risiko. Risiko-risiko yang diidentifikasi selama implementasi yaitu kegagalan teknis yang menyebabkan sistem tidak berjalan sesuai rencana. Lalu ada resistensi karyawan terhadap teknologi baru yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi. Lalu ada keterbatasan sumber daya, baik dalam bentuk waktu, anggaran, maupun tenaga kerja yang kompeten. Dalam rencana ke depan, untuk memastikan SIM berjalan dengan baik dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan operasional, kita dapat memulai dengan update fitur berkala setiap 3 hingga 6 bulan, buat rencana pembaruan untuk menambah fitur kecil seperti dashboard yang lebih mudah digunakan atau pelaporan yang lebih detail. Laporan komentar pengguna harus dimasukkan ke dalam desain pembaruan berikutnya. Lalu ada keamanan data, perbarui firewall, antivirus, dan protokol enkripsi secara teratur untuk melindungi sistem dari serangan siber. Audit keamanan tahunan dilakukan untuk menemukan masalah sistem dan memperbaikinya. Lalu ada kompatibilitas sistem, uji setiap pembaruan untuk memastikan bahwa mereka kompatibel dengan perangkat keras, lama, dan aplikasi eksternal. Lalu ada troubleshooting, tim support IT khusus, menciptakan tim respon cepat yang dapat menangani masalah teknis dalam waktu 24 jam, memberikan prosedur eskalasi untuk masalah kompleks yang membutuhkan solusi teknis tingkat tinggi. Lalu ada pusat bantuan atau helpdesk, sistem tiket berbasis aplikasi yang melacak laporan masalah pengguna dan memastikan bahwa masalah tersebut diselesaikan. Pelatihan teknis dasar bagi pengguna untuk mengurangi gangguan kecil yang terjadi selama proses operasional. Lalu ada peningkatan kapasitas stabilitas infrastruktur. Berdasarkan analisis pertumbuhan data, kapasitas server ditambahkan setiap tahunnya untuk menangani lonjakan data tanpa menghabiskan banyak uang untuk infrastruktur fisik, beralih ke solusi penyimpanan berbasis cloud. Lalu ada optimalisasi kinerja, gunakan teknologi caching untuk mempercepat akses data yang sering digunakan, mengidentifikasi dan memperbaiki kemacetan proses melalui pemantauan log aktivitas sistem. Selanjutnya ada pengembangan lanjutan. Tujuan pengembangan SIM ini adalah untuk meningkatkan kemampuan sistem dan memberikan keunggulan kompetitif. Rencana pengembangan yang rinci mencakup penambahan fitur baru ke modul CRM. Fitur yang memungkinkan analisis perilaku pelanggan berdasarkan data pembelian dan memberikan saran untuk promosi pribadi. Program loyalitas yang menggunakan aplikasi untuk memberikan hadiah otomatis. Lalu ada manajemen kampanye pemasaran, fitur yang digunakan untuk mengelola dan melacak keberhasilan promosi offline dan online. Lalu ada otomatisasi proses, notifikasi otomatis yang menunjukkan bahwa jumlah pesanan ulang produk yang telah dipesan hampir habis. Penggunaan chatbot untuk menjawab pertanyaan klien secara cepat. Lalu ada pengembangan modul pengelolaan rantai pasok. Modul ini memungkinkan pelacakan pengiriman produk dari pemasok ke toko. Sistem berbasis Internet of Things yang melacak status pengiriman seperti tingkat suhu produk selama transportasi. Lalu ada manajemen keuangan, modul pelaporan keuangan, dan analitik prediktif dapat digabungkan untuk membantu perencanaan anggaran yang lebih akurat. Lalu ada integrasi teknologi canggih termasuk kecerdasan buatan dan data besar, yang termasuk Internet of Things atau IoT, sensor cerdas yang digunakan untuk melacak stok secara otomatis.
Toko menggunakan peta digital yang mengidentifikasi lokasi pelanggan untuk membantu navigasi. Lalu ada augmented reality atau AR, aplikasi belanja yang berbasis realitas augmented membantu pelanggan menemukan barang lebih cepat. Fitur penyesuaian virtual untuk barang-barang tertentu seperti pakaian atau furniture. Masuk ke evaluasi berkelanjutan. Yang pertama ada penilaian kinerja sistem audit teknologi. Evaluasi teknik berkala dilakukan setiap 6 bulan untuk memastikan bahwa sistem berjalan dengan cara yang paling efisien. Mengevaluasi kestabilan sistem, waktu, akses, dan kecepatan pemrosesan data. Lalu ada monitoring KPI menggunakan metrik seperti downtime, kecepatan pemrosesan transaksi, dan tingkat pemanfaatan fitur oleh pengguna. Lalu ada survei berkala pengguna. Survei ini dilakukan setiap kuartal untuk mengumpulkan umpan balik dari manajer, karyawan, dan pelanggan tentang kemudahan penggunaan sistem dan keandalan. Lalu ada forum diskusi, pertemuan bulanan antara tim IT dan perwakilan pengguna untuk membahas masalah dan solusi. Lalu ada benchmarking perbandingan kompetitor, melakukan penilaian tahunan dengan sistem retail serupa untuk menemukan fitur yang lebih unggul. Lalu ada praktik terbaik, implementasi metode manajemen sistem dan teknologi yang telah terbukti berhasil di pasar lain. Dan ada perencanaan strategis rapat tahunan menilai kinerja SIM selama rapat tahunan untuk membuat roadmap pengembangan sistem yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Dan yang terakhir ada investasi teknologi, menyediakan dana untuk implementasi teknologi baru, pelatihan, dan pembaruan sistem. Jadi kesimpulannya, di supermarket Giant, implementasi sistem informasi manajemen atau SIM seharusnya dapat menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa aspek manajemen, antara lain dalam efisiensi operasional SIM, mengurangi waktu dan kesalahan operasional dengan mengotomatisasi tugas manual seperti manajemen inventaris, penjadwalan karyawan, dan pelaporan. Selain itu, melalui efektivitas pengambilan keputusan manajer, dapat lebih akurat memahami pola belanja pelanggan, tren penjualan, dan kebutuhan stok dengan data real-time yang terintegrasi. Sehingga kecepatan respon terhadap perubahan pasar Giant dapat mempertahankan ketersediaan stok dan mempercepat transaksi dengan dukungan SIM. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.